Kakak mau masuk nggak? Kenapa? Siapa? Karuben. Oh, Karuben. Oh, sakit lagi ya? Kalau untuk Karuben sih, dah masih ada suara. Udah? Ya. Untuk Karuben ya pastinya kita mendoakan ya, karena memang kita untuk komunikasi langsung juga sudah ya sayangnya gitu, komunikasi langsung sudah karena kan memang kita sama Karuben juga hubungannya sangat baik gitu dan cukup dekat. Dan kemarin udah ngobrol-ngobrol juga dan alhamdulillahnya sih kita seneng lihat Karuben mulai kembali sehat lagi, bisa beraktivitas lagi, bisa mulai happy lagi. Dan yang paling terpenting Karuben punya support system yang luar biasa, yaitu keluarga dan anak-anaknya. Dan dia punya sahabat yang menyayangi dia, jadi itu adalah yang paling terpenting poinnya gitu. Oh, kalau Karuben tuh sebenarnya orangnya bukan tipe yang ngeluh sih ya gitu. Jadi kayak tipe orang yang memang orangnya tuh kuat, dia semangat ya, walaupun ada diri. masalah, walaupun lagi sakit, kayak itu tetap semangat, tetap di depan orang tuh gimana ya, tetap kelihatan tegar gitu. Karena dia mungkin punya anak yang masih kecil-kecil, kalau dia drop pasti anak-anaknya kan drop gitu. Kalau aku bacanya sih gitu ya. Tapi dia mau terlihat kuat supaya anak-anaknya juga kuat gitu kan. Paling yang dibutuhin saat ini ya support ya dari teman-teman, dari orang-orang, doa juga dari orang-orang yang menyayangi dia gitu. Ya. Sekarang kan yang namanya kalau seandainya sakit pasti kan kita berusaha memberi ikhtiarnya tuh macam-macam pasti untuk bagaimana caranya kita bisa mendapatkan perawatan yang terbaik. Pastinya kan dengan prosesnya bisa sampai ada di Singapura itu kan pasti prosesnya panjang ya gitu. Dan kita di sini nggak bisa terlalu banyak ngomong juga karena kan istilahnya di sini kita yang bisa kita lakukan adalah kita kasih doa sama Karuben, kemudian Karuben lekas sembuh, bisa baik-baik aja semuanya sekeluarga, dan pengobatannya berjalan dengan lancar, semangat lagi karena yang memang kita tahu banget ya Bi, Karuben tuh orang yang benar-benar baik banget sih, dari kita dulu sampai sekarang tuh supportnya luar biasa gitu. Ya. Menanggapi soal fashion Cikaim, pernah nggak mau ikut tren? Oh iya. Kalau untuk ikut sih kita sama sekali enggak ya. Nggak ada keinginan sama sekali, nggak ada. Gitu. Cuma kalau ngelihat masalah berita itu kan ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Cuma kalau aku sih menanggapi dari sisi gini, nggak apa-apa setiap orang berkarya gitu ya. Setiap orang mengasah kreativitasnya gitu. Terus mereka juga sebenarnya kalau aku lihat ya untuk perkumpulan awal ini dari sudut pandang aku aja ya. Dari ketika mereka ngumpul dari kecil-kecil jumlahnya sampai orang akhirnya suka, sampai orang akhirnya berkumpul ya, mungkin itu kalau untuk anak muda bisa dibilang wadah untuk mengekspresikan dirinya ya gitu ya. Di luar negeri, di Hong Kong ada, di Korea juga ada gitu kan, di Jepang juga ada yang seperti itu. Tapi tetap harus ada batasan kalau menurut aku. Ketika dia pergi, kalau ini menurut aku ya, ketika dia pergi ya pamit sama orang tuanya harus, terus gitu kan. Terus jangan lupa ketika mereka sibuk untuk berdandan, berdandanlah sesuai dengan kodratnya, itu harus banget gitu. Karena biar bagaimanapun mereka viral, anak-anak di luar sana banyak yang melihat, takutnya banyak yang meniru. Kalau mereka memunculkan sesuatu yang baik, yang positif, anak-anak bisa meniru itu. Tapi tolonglah mungkin kalau ada sesuatu, nggak semuanya, mungkin kalau sesuatu ada yang menampilkan sesuatu yang buruk, berdandan tidak sesuai kodratnya, atau hal-hal yang tidak baik, tolonglah jangan, karena banyak yang meniru kalian gitu kan. Terus jangan lupa ketika kalian berekspresi, jangan lupa juga tetap belajar. Karena kan umuran-umuran mereka masih umuran-umuran anak-anak sekolah ya. Jangan lupa belajarnya, kalau bisa jangan lupa ibadahnya. Atau mungkin ketika melihat mereka ada yang alhamdulillah berhasil dengan apa yang mereka lakukan, ya kalau misalnya bisa kasih orang tuanya, bahagiain orang tuanya yang udah pertama kali ngasih modal baju buat mejengnya itu gitu kan. Maksudnya hal-hal kayak gitu kan bisa menjadi sesuatu yang baik kalau kita melakukannya dengan hal-hal yang baik gitu. Karena kan ketika mereka viral harus diingat gitu,
bebannya banyak gitu. Dalam artian banyak orang yang melihat ya sayang ya, banyak orang yang melihat, banyak orang juga yang meniru, dan banyak orang juga yang pengen seperti itu. Tapi dilihat juga nih, oh ternyata contohnya begini ya. Kalau mereka menampilkan sesuatu yang buruk, ada lagi yang niru kan sayang gitu. Jadi yang baik-baiknya aja sih. Iya. Iya. Sayang ya gitu kan, kita kan laki-laki diciptakan pakai baju ya begini gitu ya. Memperlakukan diri kita selayaknya laki-laki. Janganlah akhirnya kita berpakaian menjadi, mohon maaf ya gitu, laki-laki pakai baju perempuan, berlenggak-lenggok menjadi perempuan, jangan gitu kan. Karena kodrat kita kan tidak seperti itu, laki-laki justru mengayomi perempuan gitu, bukan laki-laki menjadi lemah biar diayomi sama orang lain, kan enggak gitu ya. Kasihan nanti generasi-generasi kita. Makanya aku kalau punya anak, aku nggak kasih medsos dulu untuk zaman sekarang, kasih lihat tontonan-tontonan, karena mereka belum bisa berpikir. Yang kasihan adalah ketika mereka yang belum bisa berpikir, mereka melihat, oh ini gue harus kayak gini nih, akhirnya banyak yang mengikuti, itu kasihan gitu. Atau buat orang tua yang ngasih anaknya handphone atau gadget, tolong dipilih-pilih tontonannya gitu, mana yang boleh mana yang enggak gitu. Karena sesuatu yang seperti itu takutnya gitu, bukan efeknya sekarang, bisa kedepannya seperti apa gitu. Anak kan melihat, meniru, terus dia berpikir gitu, oh ternyata boleh begini apa enggak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang harus diutamakan kalau kita mau berekspresi sih sebenarnya. Masya Allah. Banyak yang suka, terus dia udah mulai nambah nih, kayaknya mau jadi model atau mau masuk ke dunia entertainment. Darah maminya kental ya, darah seni mami dedinya mungkin ya sayang ya. Iya. Insya Allah. Masya Allah ya, kalau yang jelas anak-anak apapun itu nanti ke depannya, pertama seperti aku selalu bilang bahwa pertama adalah pendidikan agama dulu yang paling terpenting, setelah itu pendidikannya, dan kalau menurut aku apapun nanti anak-anak mau jadi apa besarnya nanti, selama itu baik dan positif, kita sebagai orang tuanya akan support dan mendukung. Alhamdulillah banyak ya yang nawarin, kita bersyukur, terima kasih. Atas semua itu gitu. Tapi bukannya kita menolak gitu, tapi kita lebih mungkin memilih mana yang bisa anak-anak jalankan dan tidak gitu. Dan kalau menurut aku kan kebetulan memang di usianya saat ini memang anak-anak tuh adjust fast untuk masih lebih ke bermain dan belajar. Kalau nanti abis pulang sekolah istilahnya dia belajar gitu kan, dia belajar di sekolahnya. Nah tapi kita juga nggak mau menghilangkan waktu bermainnya. Nah kalau seandainya memang kayak misalkan sinetron, film itu kita kenapa nggak terima? Karena memang pasti akan menghabiskan banyak waktu di lokasi syuting, karena kita pernah ada di posisi itu gitu. Dan kita sebagai orang tua adalah pastinya ingin anak kita lebih baik dari kita gitu, karena kita sudah pernah ada di dunia itu gitu. Dan pengennya kalau seandainya syuting boleh aja gitu, kalau seandainya tidak mengganggu sekolahnya. Terus kedua juga syutingnya itu ya kayak misalkan cuma sebentar-sebentar aja nggak jadi masalah ya. Tapi kalau udah yang sampai full time di lokasi syuting itu kayaknya nggak deh. Kita juga sebagai orang tua walaupun itu menguntungkan, kita bukan tipe orang yang begitu. Kita lebih baik berpikir bahwa orang tuanya aja yang kerja, anaknya nggak perlu lah gitu. Kita kan punya tugas masing-masing nih gitu. Dan malah mereka nawarinnya juga nggak cuma anak-anak, langsung sama keluarganya ya, juga betul. Gitu, satu paket dan itu semua. maksudnya menguntungkan buat orang kan tuanya kalau sebenarnya ya ya gitu. Cuma kita enggak lah gitu, jangan dulu, ini waktunya mereka main ya sayang, waktunya mereka belajar, menghafal, takut ya seperti yang Fairuz bilang, takut terganggu konsentrasinya gitu. Dan belum saatnya anak-anak kerja gitu, mami dedinya Masya Allah Alhamdulillah masih mampu untuk itu gitu ya. Ya. Betul. Iya. Happy banget ya kita sebagai orang tua karena Fas bisa kumpul sama teman-temannya dia, di anak-anak seusianya, terus bisa bermain lagi, bisa belajar yang kalau menurut aku adalah belajar di sekolah itu adalah belajarnya maksimal dibandingin online pastinya ya gitu. Dan itu yang didapatkan Fas. Sebagai orang tua kita support banget gitu dan kita happy akan kondisi ini.
harapan kita ke depan adalah nggak hanya sekolah aja nih, semua teman-teman yang di luar sana yang bekerja semuanya bisa kembali normal, dan itu adalah masuk ke dalam doa kita. Jadi kita kalau lagi doa tuh nggak pernah ngedoain diri sendiri, tapi ngedoain nih mudah-mudahan dunia nih semuanya kembali normal biar semuanya tuh bisa kerja lagi, penghasilannya baik lagi, dan semuanya bisa endemi ya gitu, dan udah nggak ada lagi wabah-wabah yang lain gitu. Meskipun kadang sedih ya ngeliat dia sekolah. Oh iya. Haru. Dedinya ini dia Jadinya orangnya posesif. Iya, dia posesif. Jadi sama Eja sama Fas tuh kayak waktu pas masuk sekolah pertama ya rumah sepi deh, sedih gitu. Terus kayak berkaca-kaca gitu mau nangis. Terus aku bilang ya jangan nangis kan anaknya cuma sekolah sebentar, aku bilang gitu. Aku Jadi, sampai schedule hari itu nggak mau ngambil Iya, pagi-pagi. jadi udah di sekolah nemenin pengen aku sendiri. yang nganter, pengen aku yang jemput pokoknya. Hari pertama pas sekolah, hari pertama Eja sekolah, kebayang nggak sih, ya ampun. Itu mungkin setiap orang tua kali yang mungkin punya anak pasti ngerasain itu gitu ya. Ya udah haru, campur senang, campur sedih gitu ya. Terus nanti seneng dia, happy banget. dia senang. banget. Makanya aku mikir, aduh nanti dia mulai sibuk nih pas udah sekolah. Ada ekskulnya, apalagi dia pulang sekolah tiba-tiba gini, Dedi, Mami lihat nih ekskul aku ada banyak, aku pilih yang mana ya? Aduh, langsung gitu lagi kan. Ya udah kita cari yang terbaik yang mana, karena kan dia juga di sekolah. Kita nanya, abang maunya apa, tertariknya apa gitu. Karena kan dia di rumah nanti tetap ada sekolah hafiznya juga, setelah pulang sekolah tetap ada bimbanya juga. Dan Sabtu Minggu nggak boleh diganggu untuk yang lain biar dia main gitu. Ya, jadi biar emang itu kayak kita bisa quality time sama anak-anak ya di Sabtu Minggu. Dia mau kemana? Kita sebagai orang tua mau capek apapun nih kita kerja, ayo Waktunya kita pergi. dia. Karena itu adalah buat mereka gitu. Bang Pas sendiri kelihatan sudah mengarah kemana sih? Mungkin dari segi hobinya. Pas itu memang alhamdulillah masya Allah istilahnya doa-doa kita sebagai orang tuanya itu dijabah Allah. Fas cinta sama Al-Quran. Kebetulan jadi gini,